Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen referensi. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti adalah melakukan publikasi ilmiah. Dan di saat kita melakukan publikasi ilmiah, maka kita harus melakukan citasi terhadap sumber referensi yang menjadi rujukan kita dalam menulis. Nah, sebenarnya reference manager ini sudah tersedia sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, seperti EndNote, BibTeX, LaTeX yang sampai sekarang masih populer. Kemudian kita harus tahu juga apa sih sebenarnya fungsi dari reference manager. Menurut Venner, bahwa fungsi dari reference manager itu adalah sebagai pencarian, penyimpanan, dan penulisan. Gilmour dan Kobus juga menyatakan bahwa fungsi dari reference manager itu yang pertama untuk mengimpor citasi dari database, bibliografi, dan website. Yang kedua, mengekstrak metadata dari file PDF. Yang ketiga, mengelola citasi pada database lokal, menambahkan anotasi pada referensi, memungkinkan berbagi informasi referensi dengan penulis lain, memungkinkan pertukaran data melalui format metadata standar seperti RIS, BibTeX, dan lain-lain. Kemudian menghasilkan citasi mengikuti format tertentu dan digunakan dari perangkat lunak word processing. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan penyimpanan data dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word sendiri ini kita sudah tersedia reference manager yang kita kenal dengan citation in Word. Bentar, saya buka dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di mana letaknya? Letaknya ada di bagian kita bisa mengklik reference manager pada dashboardnya. Oke, akan muncul tampilan seperti ini di dashboard Microsoft Word kita. Nah, yang saya maksud adalah ini, citation ini, gitu ya. Nah, tadi kan ada format-format dari style penulisan. Nah, ini dia. Nah, Indonesia biasanya pada umumnya berkiblat ke APA, American Psychology Association, yang SIG edition ini. Nah, kita tinggal mengklik saja format APA ini di style. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan referensi dengan menggunakan manage source. Yang pertama kita klik dulu manage source-nya. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini, nah, kalau kita sudah ada filenya, tinggal masukkan saja. Kalau tidak, saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan metadatanya di sini. Yang pertama saya akan buka dulu. Oke. Nah, seperti ini. Saya akan menuju ke Google Scholar untuk pencarian artikel. Nah, kemudian kita boleh mengetikkan kata kunci dari artikel yang kita butuhkan. Misalnya tentang strategi pembelajaran. Nah, di sini Google Scholar menyediakan sekitar 647.000 artikel, gitu. Tapi di sini tahunnya ada dari 2014, 2007, 2011. Saya mau yang lebih update lagi, gitu ya. Jadi saya batasi sejak 2016. Nah, sejak 2016 itu Google memberikan 156 artikel. Nah, kita tinggal pilih saja kita mau yang mana, gitu, yang sesuai dengan
paper yang akan kita tulis. Misalnya saja saya tunjukkan ini misalnya. Oke, ini dia minta di download. Kita open. Nah, ini langkah yang saya tunjukkan ini apabila teman-teman tidak mau memasukkan PDF artikelnya gitu ya. Jadi kita hanya memindahkan saja metadatanya. Nah, ini oke, sudah ada dia di Jurnal Ta'alum volume 4 nomor 1 Juni 2016. Oke, kita masukkan, kita latihan dulu. Pertama klik new. Nah, karena itu dari jurnal, maka kita pilih jurnal artikel pada type of source-nya. Kemudian masukkan metadatanya pada kolom bibliografi for apa. Nah, untuk author kita tinggal melakukan edit saja dengan format last name, first name, dan middle name. Kita lihat dulu artikel ini, penulisnya adalah Nurul Hidayah. Kita tuliskan last name-nya Hidayah, Nurul, kemudian kita add, kemudian oke kan. Setelah itu kita ketik lagi judulnya, strategi pembelajaran tahfiz Al-Quran, strategi pembelajaran Quran di lembaga pendidikan. Nama jurnalnya Ta'alum, tahun 2016. Kemudian halaman 63 sampai 81. 63 sampai 81. Kita masukkan lagi datanya yang lebih banyak. Oke, di sini ada volume 4 nomor 1. Oke, 4 1. Kemudian di sini ada diminta tahun diakses 2020, bulan 11, hari ini tanggal 2. Kemudian dia minta lagi URL-nya. Nah, jika kita mau menambahkan URL-nya, silahkan tambahkan. Ini tadi ya. Coba kita buka dulu. Nah, ini dia URL-nya. Silakan teman-teman mengklik ini, kemudian copy dan pindahkan lagi ke citation-nya. Kita lihat apakah ada doi-nya. Oke, tidak nampak, saya tidak nampak. Kita lanjut saja, kemudian kita okekan. Oke, ini sudah masuk datanya di list, di master list. Nah, kalau teman-teman nanti mau menggunakan referensi yang sudah kita cari ini, tinggal klik saja di sini, kemudian copy, dia akan berpindah ke current list. Nah, nanti ini akan muncul di bagian citation. Kemudian misalnya ini lagi kita copy, pindahkan, kemudian tidak banyak sekali yang saya ambil, hanya sebagai contoh saja.
kemudian kita close. Nah, ketika kita mengetik, kita kan harus melakukan citasi, misalnya seperti ini, penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Nah, ini kita citasi dulu. Saya mau citasi dari misalnya ini Creswell, kemudian dengan desain penelitian kuasi, dengan desain penelitian citasinya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin nanti di bagian lain kita akan menuliskan misalnya tentang salah satu strategi yang digunakan dalam pembelajaran pembelajaran yang efektif adalah strategi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi citasinya, misalnya dari sini. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut lagi. Hasil penelitian langkah berikutnya adalah kita mau merampungkan daftar pustaka kita. Caranya kita klik bibliografi, kemudian kita pilih kita mau yang mana, mau apakah bentuknya seperti ini atau seperti ini gitu ya. Jadi kita tinggal klik saja, misalnya saya buat ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, demikian video singkat kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mengikuti video-video kami berikutnya. Jangan lupa pula mengklik tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.